Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlambat untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman dalam meraih rumah impiannya. Amin amin robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bogor nih, yaitu di rumah yang luas bangunannya itu 108 meter persegi plus ada kolam renangnya. Dan semua ini dibangun untuk per meternya dengan harga sekarang yaitu 4,1 juta rupiah. Seperti apa Eropa klasiknya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, sekarang ini ayo kita bahas untuk masalah fasadnya teman-teman ya. Nah kalau untuk fasadnya dari sini kita lihat sendiri bahwa di sini ada pilarnya teman-teman. Dan ini pilarnya bukan pilar yang dibeli kemudian dipasang. Jadi cuman buat casingnya aja, enggak. Ini pilarnya benar-benar dibentuk dan dibikin daripada semen dan pasir. Dan ini juga tengahnya dicor teman-teman. Jadi ini memang harus tukang yang terampil untuk bisa membuat ini. Dan bagusnya kalau misalkan tidak pakai casing, ini jadi rumahnya bagus nih, jadi tahan nih awet. Kalau misalkan pakai casing kan mungkin 3-5 tahun dia bakal brontol tuh, bakal jelek. Tapi ini bakal tetap bagus karena ini berada di luar. Developer ataupun kontraktornya ini itu langsung dicat dengan menggunakan aquaproof teman-teman. Jadi pakai aquaproof langsung yang warna putih. Jadi kalau kena cuaca dia aman nih teman-teman. Oke, kita lihat ke pintunya teman-teman. Untuk pintunya sendiri ini menggunakan kayu mersawa teman-teman. Harga satu pintunya ini ketinggiannya kurang lebih 2 meter ya. Jadi pintunya ini ukuran 2 meter kali 90 cm. Ini dikasih motif agak-agak minimalis berkotak-kotak seperti itu. Ini harganya 1,5 juta rupiah untuk harga di Bogor nih teman-teman. 1,5 sampai 1,6. Dan ini kayu mersawa yang sudah di oven. Jadi kadar air di pintunya ini kurang lebih di bawah 7%. Jadi sekitar 5% kadar airnya. Nah, kalau misalkan Eropa klasik kan selain ada pilarnya tadi, itu dia juga untuk dinding rumahnya, itu dikasih motif tali air, teman-teman. Jadi untuk dindingnya itu di finishing, dikasih besi hollow di sini, dan nanti kesannya adalah nanti berjejer-berjejer seperti ini. Ya, jadi kesannya tali airnya dari ujung ke ujung mengesankan model rumah Eropa karena juga warnanya juga putih ya. Nah, kalau kita lihat juga ini untuk kacanya sendiri, ini pakai kusennya aluminium. Ini harganya kalau misalkan kusen 4 inch, katanya sih sekitar 4 inch. Harganya sekitar ketebalan 4 inch ya, 120.000. Tapi kalau misalkan 3 inch mungkin sekitar 85 sampai 90 ribuan untuk 1 meter larinya. Dan ini menggunakan kaca 5 mili. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman lihat garis-garis kotak seperti ini variasi teman-teman. Jadi kacanya aslinya kotak seperti ini dan ini ditempel aja. Ya, ini kesannya juga klasik ya dapat. Dan kalau kita lihat topi-topinya itu juga dikasih tali air teman-teman. Jadi bagus banget. Dan ini pinternya di kontraktornya ini dari Fatih Group itu dia ini teman-teman. Jadi untuk rosternya dia gabung langsung dengan kusen teman-teman. Disediakan ventilasi udara untuk lebar dalamnya mungkin sekitar 12 atau 15 cm. Itu langsung gabung dengan kusen sehingga untuk sirkulasi udara juga bagus banget teman-teman. Di sini dapat sirkulasi cahayanya bagus. Sirkulasi udara nggak usah pakai roster, langsung digabung dengan konsep dengan kusen dan ini bagus banget teman-teman. Oke, ayo kita lihat ke bagian dalamnya. Nah ini pintunya modelnya kupu tarung ya. Yuk ke dalam.
Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk lantainya sendiri, ini lantainya menggunakan granit ukuran 60 x 60 cm. Cuman yang bagusnya di sini, granitnya ini bagus teman-teman. Jadi motifnya kayak motif marmer. Jadi kayak ada goresan-goresan daripada marmer. Dan ini harga per meternya saya dapat info ya, kalau nggak salah sih sebenarnya per meter perseginya mungkin di atas 220.000 sampai 250.000 kalau misalkan teman-teman beli di Mitra 10. Cuma kalau ini harganya dapatnya murah. Jadi per satu boxnya itu sekitar 130.000 per satu boxnya. Satu box untuk granit ukuran 60-60 cm itu 1,44 meter. Jadi ini kebetulan tips dan trik kalau misalnya teman-teman beli, kalau bisa cari yang lagi promo dan kalau bisa langsung banyak itu untuk satu rumah bisa dibeli dan dikasih spare ataupun kelebihan kurang lebih ya sekitar mungkin 4 sampai 5 keramik, 5 kardus. Nah, jadi ini bagus ya. Kemudian untuk atapnya sendiri kita lihat plafonnya ya. Jadi plafonnya ini menggunakan PVC yang cukup bagus. Jadi modelnya drop ceiling. Nah, harganya nih per meter perseginya sudah terpasang. Kalau kita pakai gypsum kan antara 95.000 sampai 110.000 per meter persegi sudah terpasang ya. Nah, kalau ini memang lebih mahal ya. Jadi harganya mungkin bisa 3 kali lipat. Jadi sekitar 350.000. Tapi ini bagus banget teman-teman. Jadi menambahkan kesan estetika dan juga cantik untuk ruangannya. Jadi ini nggak perlu dicat lagi, tinggal pasang dan sudah bagus. Dan ini sudah drop ceiling. Oke, untuk kita lihat untuk ruang tamunya ini cukup lebar ya, cukup luas dan itu juga enak ya. Jadi di sini bisa dipakai untuk ruang tamu kalau ada tamu datang dan juga di sini bisa juga untuk ruang bersantai. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, ini untuk saklar gandanya itu menggunakan Philips ya. Philips ini memang mereknya bagus di atas Broko, mungkin per satu buahnya bisa di atas 30 ribuan, tapi bagus teman-teman. Nah, jadi di sini untuk di rumah ini itu terdapat 2 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Jadi di pertama kita bisa lihat di sini ini ada kamar tidur pertama. Nah, kalau kita lihat kamar tidur pertama ini itu tinggi teman-teman. Jadi semua rumah di sini ukurannya yaitu untuk dari lantai ke plafonnya itu sekitar 3,9 meter. Dan di sini juga bagus, sudah ada jendela dan pencahayaannya juga bagus ya. Jendela dan itu ada sirkulasi udara, udah ada rosternya yang bergabung dengan kusen. Oke, di sini sudah bagus. Kemudian di sini ada kamar mandinya teman-teman. Jadi kamar mandi ya menggunakan WC duduk dan ini juga bagusnya untuk keramiknya udah cukup tinggi ya. Jadi keramiknya ini tingginya kurang lebih di angka 2 meter. Jadi ada 5 keramik ukuran 40 cm, 25 x 4 cm yaitu 2 meter. Dan di sini juga sama menggunakan plafon PVC yang di atas. Ya, di sini sih mereknya untuk WC duduknya mereknya Volt ya. Jadi memang bukan yang merek yang bagus banget, yang cukup sederhana lah mereknya. Tapi udah cukup oke. Ya kalau misalnya bagus sih saya sarankan pakai Toto. Nggak apa-apa kelas yang paling bawah, paling rendah itu harganya sekitar 1.150.000 untuk single flush. Tapi kalau untuk yang plastik, kalau single flush yang stainless steel itu harganya 1.450.000 kalau lagi dapat promo. Cuman kalau nggak 1.700.000-an. Nah, di sini juga sama nih. Sudah dapat wastafelnya juga. Mereknya juga sama Volt. Jadi kalau nggak salah ini wastafel sama WC-nya tuh harga kurang lebih di angka 1,3 juta sampai 1,4 juta udah satu set. Oke. Dan untuk pintu kamar mandi sendiri, ini pintu kamar mandi yang udah ada motifnya. Ya, jadi kalau beli ini udah satu set ya, udah dapat kusennya, gawangannya sama daun pintunya. Ini harganya di angka 600 ribuan per satu daun pintu. Ya, dan ini handle juga udah pakai handle seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke ruangan sebelah sini teman-teman. Jadi ketika pintu masuk tadi kita lihat langsung ke ruang tamu. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat teman-teman dikasih lagi untuk plafonnya itu dengan konsep sama ya, drop ceiling. Kemudian di sini kita bisa lihat full jendela. Jadi jendela di sini bagus ya untuk sirkulasi cahaya masuk. Di sini juga sirkulasi udara juga bagus. Di sini juga sama ya, dapat full kaca ya. Jadi ruangan sini walaupun nanti di siang hari ataupun agak di sore nggak butuh nyalain lampu karena sirkulasi cahaya sudah bagus sekali. Sama ya, kita lihat nih rumahnya enak sekali, plafonnya dari lantai ke plafon 3,9 meter. Nah, jadi selain kita lihat tadi pintunya juga kupu tarung teman-teman, pintunya double nih, jadi kebukanya double ya.
ini sehingga kalau misalkan kita bawa barang banyak ataupun mau pindahan, naruh lemari, naruh ranjang, itu enak banget teman-teman keluar masuknya karena besar. Dan ini juga kita lihat bahwa untuk bovennya atau kaca matinya ini dibikin variasi kotak-kotak yang mengelilingi pintunya, jadi oke banget. Nah, kita lihat kemari. Nah, rumahnya ini memiliki dua fasad teman-teman, jadi satu di depan dan satu di samping. Dan sama ada ada pilar lagi seperti ini. Ini semuanya masih proses finishing ya, jadi sebenarnya belum selesai banget ketika saya review. Dan ini oke banget teman-teman, bagus. Dan kita lihat juga plafonnya juga plafon PVC semua, sangat bagus, sangat oke, elegan ya. Dan di sini sirkulasinya juga sama ya. Ini ide yang brilian banget menurut saya. Ayo kita ke dalam lagi. Nah, di sini untuk ruangannya ada untuk ruangan kamar utama ya. Nanti saya kasih lihat untuk footage-nya untuk kamar utamanya. Oh sorry, berarti ada 3 kamar, bukan 2 kamar, sorry. Ada 3 kamar dan di sini kamar satu lagi teman-teman. Ya, kamar ketiga. Ya, masih ada 2 jendela, jadi sirkulasi enak. Kalau misalnya pagi-pagi tinggal dibuka aja, itu sirkulasi untuk cahaya sama udara langsung masuk. Dan di sini juga sama, ngakalinya oke banget, yaitu dengan dikasih boven di sini yang bergabung dengan kusen, jadi biayanya nggak mahal. Misalkan ini tingginya 2 meter, nah ditambahin 20 cm untuk openingan nih, untuk bovennya. Jadi sirkulasi masih tetap masuk. Cuman kalau misalkan yang di luar, misalkan mau pakai takut ada nyamuk, nanti tinggal kasih jaring nyamuknya aja. Oke. Nah, untuk di ruangan sini, ini bisa dipakai untuk meja makan teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk meja makan. Mungkin di sini nanti dikasih untuk naruh rice cookernya dan lain-lain, ya. Naruh rice cooker atau naruh piring misalkan. Jadi bisa juga teman-teman. Dan sini meja makannya. Dan untuk sebelah sini masih ada satu ruangan lagi teman-teman. Nah, ini ruangan untuk mesin cuci teman-teman. Jadi untuk mesin cuci bisa taruh sini ataupun jemur, ya, mesin cuci. Di sini mungkin setrika, ada di sini untuk berjemur, untuk menjemur pakaian. Ya, di sini kita juga bisa lihat bahwa di sini ada area terbuka, ya, jadi cahaya matahari bisa langsung masuk. Dan ini adalah untuk kaca mati atau boven di kamar mandi. Nah, kalau kita lihat sini, di sini juga ada manhole teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti terjadi kerusakan listrik mau perbaikan ataupun di atap perbaikan, itu langsung ke manhole di sini. Yuk, kita lihat sekarang untuk area dapurnya. Nah, untuk dapur ini di modelnya seperti ini ya. Ini bagus teman-teman karena modelnya adalah untuk kompor tanam ya. Jadi kompor tanam yang ditaruh di sini, ini sudah dibikin lubangnya, sudah diukur pasti dengan kompor yang dibeli. Terus di sini ada sirkulasi kalau misalnya sewaktu-waktu misalkan pengen dikasih kompor yang gas ya. Kompor tanam juga kan ada yang gas juga, ada yang listrik, tapi kebetulan kemungkinan yang gas. Dan di sini dikasih granit yang warna hitam, ya range harganya mungkin sekitar 120 sampai 150 ribu per meter perseginya. Nah, di sini ini untuk keramik dinding kamar dapurnya, ini ukurannya kalau nggak salah sekitar ukuran 25 cm dikali 50 cm. Nah, ini dikasih motif seperti kotak-kotak batu bata persegi ya, putih gini. Ini juga menambah estetika makin bagus. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk cucian piringnya ini lebih di atas ya. Ini ada variasinya ya, jadi bisa kalau misalnya teman-teman mau beli yang bagus sih harganya mungkin agak mahal ya, sekitar 300 ribuan. Tapi kalau misalnya mau yang seperti ini modelnya murah, itu juga ada yang di online harganya 60 ribuan aja ya, 50 ribu sekian. Dan untuk sinknya ini sinknya yang lumayan tebel ya, cukup bagus. Ini katanya sih kalau nggak salah belinya sekitar 1,2 jutaan yang lebih dalam. Cuma kalau misalkan yang umumnya yang mereknya sudah cukup ternama, itu teman-teman beli aja mereknya Royal. Jadi untuk rumahnya ini lebarnya tadi ya seperti saya bilang bahwa lebarnya itu di depannya 12 meter dan ke belakangnya 9 meter. Jadi luas bangunannya adalah 108 meter persegi. Nah, habis ini kita review kolam renangnya.
Nah teman-teman, di sebelah saya ini ada kolam renang ya teman-teman. Ukurannya adalah 2 meter dikali 4 meter. Nah kalau misalkan mau bikin kolam renang ini sendiri, ini kurang lebih di angka 5 juta per meter ya teman-teman. Itu sudah termasuk mesinnya, mesin pompanya. Nah ini harganya 2 kali 4 meter kan berarti 8 meter persegi. Nah 8 meter persegi ini dikali per meter 5 juta. Berarti 30 juta nih untuk kolam renangnya. Nah ini dengan kedalaman yaitu kurang lebih 1 meter. Ini bisa dipakai untuk berenang santai nih sama keluarga. Jadi bukan berenang yang serius, yang dari olahraga dari ujung ke ujung, enggak. Karena memang ini mensiasati halamannya kecil, tapi bagaimana bisa ada kolam renangnya seperti ini teman-teman. Dan di sini juga ada kolam Bali. Jadi ketika misalkan memang ini dinyalakan teman-teman, oh kebetulan lagi mati lampu, maaf. Ketika ini dinyalakan, nanti air bakal keluar dari sini dan bakal ngebuang ke sini. Dan di dalam sini, di kolam Balinya itu udah ada penyaringnya teman-teman. Jadi sudah ada penyaringnya. Jadi ketika misalkan kita nyalakan, nanti ada suara gemercik itu turun ke kolam renangnya. Dan harganya ini kita anggap aja ukuran 2 kali 2 meter, berarti 4 meter persegi, per meternya 2 juta rupiah. Berarti ini untuk model seperti ini sekitar 8 juta, ditambah untuk kolam renangnya 30 juta, jadi 38 juta. Dan total untuk pembangunan luasan rumah 108 meter persegi, itu dengan kolam renangnya itu kurang lebih ketika video ini dibuat yaitu 4,1 juta rupiah untuk RAP-nya, bukan RAB ya. Jadi itu adalah modal bangunnya. Jadi semoga teman-teman bisa dapat inspirasi dan bisa menjadi apa ya, parameter kalau teman-teman mau bangun. Cuman ketika misalkan ke kontraktor pasti harga di atasnya, karena kan teman-teman juga kontraktor pasti cari untung dong ketika misalkan mau dibangun rumah. Nanti biasanya ada sistem cost and fee dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang ini saya sedang bersama dengan Kang Teddy. Kang Teddy ini adalah yang bangun rumah di sini dari Fatih Group yang dimiliki oleh Kang Wildan. Oke, Kang Teddy, saya mau nanya beberapa pertanyaan nih. Ini kan saya lihat rumahnya keren banget nih. Oke ya, mantap nih, alhamdulillah. Nah, ini untuk proses bangun rumah dengan kolam renang ini dengan ukuran 108 meter persegi itu kurang lebih membutuhkan waktu berapa lama ya Kang ya? Alhamdulillah dari kita pekerjaan dari awal sampai selesai dengan seperti ini kurang lebih dari 6 bulan. 6 bulan Target ya? kita sebenarnya tuh 5 bulan. Karena kenapa? Karena kita pembangunan di akhir tahun, karena kendala ada hujan, ya kan? Ya itu yang jadi kendala dan hujan aja. Dan sama sedikit lagi satu, itu hanya dalam aja ya. Human errornya ada. Oh tetap ada. Walaupun kayak gini pasti ada human error ya? Ada ya, seperti itu. Oke. Terus mau nanya juga nih Kang, ini kan rumahnya saya lihat juga hasilnya oke, cantik ya. Itu gimana sih tips dan triknya biar teman-teman dari channel Tips Bangun Rumah ini bisa tahu, biar hasilnya rumah saya pengen hasilnya jadinya bagus. Itu mungkin kira-kira ada saran nggak atau tipsnya buat teman-teman bisa di-share? Oke. Untuk inti pertamanya, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti rumah ini dari plesteran, dari bentuk, satu pertama dari arsitekturnya dulu ya kan. Motif fasadnya itu harus benar-benar cantik sekali. Terus kedua SDM dari tukangnya, dari keneknya. Nah, itu harus kita punya. Untuk sekarang tukang itu banyak, kenek itu banyak, tapi yang pilihan itu sekarang lumayan agak susah. Nah, ini senjata kami dari Pati Konstruksi untuk mendapatkan tukang-tukang yang benar-benar handal di bidangnya dan bertanggung jawab. Oh gitu ya. Jadi selain memang desainnya kalau bisa dibikin desain yang cantik, yang bagus, tapi ketika pelaksanaan juga tukang-tukangnya juga harus yang profesional, yang sudah berpengalaman. Betul seperti itu. Terus tadi saya juga sempat tertarik nih bahwa di sini tadi kan ada, saya lihat ya bahwa tadi sempat Kang Teddy bilang bahwa ini kita dapat harga untuk lantai granitnya itu 130.000 per meter per satu dus malah. Jadi per satu dus itu 1,4 meter itu harganya hanya 130. Sedangkan kalau teman-teman beli ke Mitra 10 itu beli motif yang granit motif marmer seperti ini per 1 meternya itu mungkin ya sekitar 200 ribuan lah, 220 sampai 250 ribu per 1 meter perseginya. Betul. Jadi ini gimana sih kok bisa dapat material-material triknya kita untuk mencari material semacam granit, terus WC duduk tadi, segala macam. Kebetulan alhamdulillah kami sekarang sudah ada rekanan untuk beberapa vendor ya, untuk granit segala macam. Kami itu mencari beberapa tempat yang benar-benar lagi promo ya kan. Kebetulan harga yang terpasang di rumah
Eropa ini, seperti Eropa klasik seperti ini, kami dapat harga di 130 per satu dus ya. Per satu dus ya. Murah sekali ya. Murah sekali. Itu di mitra 10 per satu dus itu ada yang 180, ada yang 200.000 tergantung per motif ya. satu dusnya, tergantung motifnya seperti itu. Dan kita juga rumah ini kita pakai kusen aluminium dengan 4 inch warna putih, terus kaca 5 mili dan ada ornamen-ornamen di tengahnya sesuai dengan motif Eropa klasik. Seperti itu Kang Faris. Oke, jadi memang ketika mau dapat hasilnya bagus butuh kita juga mesti ada trik-triknya biar harganya bisa diefisienkan. Ya, betul, tadi saya juga seru sekali nih, ada kolam renang yang mini ukuran 2 kali 4 meter dan itu juga bisa dibangun nggak harus gede banget ya. Gede jadi banget. dengan lahan yang sempit aja bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Iya, betul. Iya, iya. Oke teman-teman, kalau misalkan ini Kang mau misalkan dari penonton dari channel Tips Bangun Rumah mau bangun, minta dibangunkan oleh Fatih Konstruksi atau dari Fatih Group, itu bisa menghubungi kemana Kang? Bisa juga dihubungin ke nomor Fatih Konstruksi ya, atau dengan saya sendiri yaitu kan 08 78 74 73 09 09 dengan area, Bapak Teddy untuk area Jabodetabek. Untuk area Jabodetabek. Untuk saat ini kita Jabodetabek dulu ya kan. Alhamdulillah dari awal kita sudah hampir menyelesaikan dari 9 proyek, udah selesai 8 proyek dalam 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi proyek 1 tahun padat banget ya. Ya alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari channel Tips Bangun Rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti channel daripada Flip Pro dan Fatih Group. Itu nanti saya sertakan di deskripsi. Dan terima kasih dari saya dan Kang Teddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.